Shalom, Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Februari 2023 kita kembali beribadah pada segmen dalam persekutuan doa Raja Wali Group. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita persiapkan hati pikiran kita berdoa untuk ibadah online kita. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Selamat siang Bapa. Atas segala anugerah kasih setia daripada Bapa selalu mengurapikan Bapa pada hari ini Bapa. Kami diajar untuk bertekun di hadapan Engkau Bapa. Untuk dalam 1 jam ke depan 60 menit Bapa kami duduk bersimpuh Bapa untuk mendengarkan firman Bapa. Biarlah Kau urapi Bapa hamba-Mu Pak Pendeta Doni Tompundu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa surga. Kasih daripada Engkau, urapan daripada Engkau Bapa, hikmat Roh Kudus Bapa turun atas beliau Bapak untuk menyampaikan firman Bapak surga. Bapak, begitu juga Mbak Angel sebagai host Bapak di sebelah sana Bapak, dan juga Bung Ronald Watimena Bapak surga, di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, dalam segala apa yang dikerjakan Tuhan Engkau Bapak, terjadilah mujizat daripada Engkau Bapak, dan jemaat-jemaat Tuhan hadir Bapak dikuduskan, dikenyangkan, dan kami siap menjadi saksi-Mu yang kudus dan berkenan di hadapan Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan segala doa dan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan Bung Ronald dilanjutkan dengan haleluya. Salam, kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan, bila ku buka mataku dan lihat karya-Mu, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat karya-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi
ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada satu yang melebihi ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Kami mau mengasihi. Kita mau angkat bagi pujian yang kedua. Kita mau katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, katakan ku tetap cinta dengan iman kita. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar
tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk lama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar kita tetap cinta kepada Tuhan, biar kita tetap setia, karena itulah kehidupan yang Tuhan inginkan bagi kita semua umat yang percaya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Silakan buat hambanya Bapak Pendeta Tony. Kenapa kami bersyukur, kami tahu Engkau hadir pada pertemuan kami. Kami serahkan Tuhan untuk pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati dan pikiran. Setiap kita yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Ini share apa yang saya share kepada jemaat di awal tahun ini, ya, karena ini kebenaran yang penting yang sama-sama Tuhan mau kita mengerti, ya. Hidangan Tuhan, kunci kemenangan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 23 yang kelima berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan menyediakan hidangan bagi Angel, bagi Parona, bagi kita semua, di hadapan semua tantangan, semua masalah kita. Nah, hidangan di sini itu bukan hidangan sembarangan, melainkan hidangan Sang Raja, atau ditulis dalam bahasa aslinya Sulhan, ya, meja emas. Ada artikel yang membahas, ini artikel orang Yahudi, ya, the inner meaning and message of Sulhan, makna dan pesan kendalam dari Sulhan atau meja emas. Apa simbolisme dari Sulhan? Bagaimana kita mengalami Sulhan dalam hidup kita hari ini? Nah, menurut Sulhan,
Tuhan itulah yang membawa berkah rezeki ke meja seluruh dunia. Menurut Talmud, mahkota di sekitar Tuhan adalah simbol kekayaan kerajaan yang pantas diterima Raja Daud. Bagaimana kita dapat memanfaatkan berkat-berkat ini dalam kehidupan kita sendiri? Jadi, hidangan Tuhan adalah kunci kemenangan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan ya, 2, 3. Hidangan Tuhan adalah kunci kemenangan dan berkat Tuhan. Nah, apa artinya? Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Kalau Bapak Ibu renungkan baik-baik kebenaran ini, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Pikiran pertama apa? Who am I? Siapa saya? Sampai Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Presiden Jokowi menyediakan hidangan buat Pak Ronald. Wow, dan Pak Ronald itu orang penting. Nah, itulah yang Tuhan mau kita mengerti. Yang pertama, Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Artinya, Anda harus melihat bahwa di mata Tuhan, Anda dan saya itu penting. Sebab rasa penting itu adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Manusia boleh punya segala-galanya, tapi kalau dia tidak merasa dirinya berharga, penting, semua yang dia miliki itu tidak ada artinya. Yang membuat manusia itu mati bunuh diri bukan karena dia tidak makan atau tidak punya apa-apa. Anda lihat begitu banyak orang, artis khususnya, anak-anak muda hari ini terkenal, punya segalanya, tapi kenapa matinya bunuh diri? Karena dia merasa dirinya tidak berharga. Jadi rasa berharga adalah kebutuhan terbesar, kebutuhan utama hidup manusia. Jadi coba sadari ini, katakan ya, saya perlu merasa berharga. Amin Bapak Ibu. Ya, coba Anda sadari. Begitu kita merasa diri kita tidak berharga, kita akan hidup sembarangan. Contoh misalnya, ya, satu kali ibu saya dapat hadiah oleh-oleh, itulah salah judul Bapak Ibu, oleh-oleh dari sahabatnya Ibu Martina. Ibu saya sudah almarhum, Ibu Martina sudah almarhum. Waktu itu saya masih SMP Bapak Ibu, tapi saya tidak pernah lupa kisah ini. Ya, jadi ibu saya dapat oleh-oleh seperangkat perhiasan kecil. Ya, nah karena judulnya oleh-oleh, lalu yang nganter juga supirnya. Ibu saya taruh sembarangan. Sampai satu hari, Ibu Martina yang memberikan oleh-oleh ini berkata, Ibu Matius, itu diamond asli. Ibu saya itu hari itu kebakaran jenggot, walaupun nggak ada jenggot ya. Anda tahu kenapa? Karena saya dipanggil sama adik-adik. Doni, itu dipanggil. Kita bongkar habis kamar ibu saya. Dan puji Tuhan nggak ketemu. Sampai hari ini nggak ketemu, nggak tahu itu di mana diamond, kesapu kah atau apakah. Nah itulah artinya. Ketika kita berpikir hidup kita tidak ada lagi harganya, kita akan hidup sembarangan. Itu jaga hidup kita. Iblis tidak bisa menghancurkan hidup kita. Yang iblis bisa lakukan adalah dia menipu kita, membuat kita berpikir kita tidak berharga. Karena itu Anda dan saya harus sadari, hal pertama yang Tuhan harus berikan dalam hidup kita adalah kamu itu berharga. Makanya kalau kita baca firman Tuhan berkata seperti ini, kita ditebus, kita dibeli bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan apa? Darah yang mahal. Ada kata mahal di situ. Sekarang kalau saya tanya kepada Sheila, berapa sih harga hidup kamu? Kamu jawabnya apa? Berapa harga hidup kamu? Wah, tak terhingga pastor, tak ternilai. Itu bukan satu harga. Kalau Sheila tanya sama seorang pegawai toko, Mbak, ini harganya berapa? Oh, ini tak terhingga Mbak Sheila, ini mahal. Itu bukan sebuah harga. Kalau Sheila ditanya hari ini, berapa sih harga Sheila? Hidup Sheila, hidup Angel, yang hidup Ibu Sylvia Enoch, berapa harganya? Jawabannya simpel. Dengan apa kita ditukar? Betul? Dengan apa kita ditukar? Itulah harga hidup kita. Kita ditukar dengan apa? Darah Yesus. Artinya apa? Kita ini seharga dengan Allah. Tuhan membayar kita, Tuhan menebus kita ketika kita masih berdosa. Jadi mulai hari ini Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Artinya apa?
engkau penting anakku. Ada satu kisah menarik nih, tentang Mephiboset. Ya, Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Dia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari karena ketakutan, ya, terburu-buru larinya. Anak itu jatuh dan menjadi timpang. Dia bernama Mephiboset. Nah, ketika Daud menjadi raja, Mephiboset itu anak raja yang terbuang, jatuh cacat tulang, ya. Lalu ketika Daud menjadi raja, hari pertama Daud menjadi raja atas seluruh Israel, ini yang Daud katakan, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Ya, perhatikan baik-baik. Daud itu gambaran dari Allah Bapa, ya. Lalu Yesus, Yonatan itu gambaran dari Yesus. Sedangkan Mephiboset itu gambaran dari kita semua yang kehilangan rasa berharga. Kita udah pikir kita cacat, kita udah gagal, kita sudah jatuh, ya. Nah, tapi ketika itu Daud ingat akan perjanjiannya kepada Yonatan, seperti Yesus, ya. Bapa di surga mengingat kita karena perjanjian Yesus, karena Yesus. Jadi yang pertama diingat dan dicari bukan segi hukum, namun sumbernya berkat, kasih dan kemurahan. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kemudian berkata Daud kepada Mephiboset, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Bapa di surga mengasihi kita bukan karena kita, tapi karena Yesus sudah mati untuk kita. Amin, Bapak Ibu, karena perjanjiannya, ya, ada covenant, perjanjian baru. Nah, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Tuhan menyediakan hidangan, engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Sekalipun sebenarnya engkau tidak layak, tapi karena perjanjianku dengan Yonatan, engkau dilayakkan. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku, ya? Mephiboset melihat dia seperti apa? Anjing mati. Sesuatu yang buat orang Yahudi itu tidak ada harganya, najis, kotor. Tapi yang menarik ada dikatakan, dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud, bukan sebagai seekor anjing mati, tapi sebagai apa? Salah seorang anak raja. Tuhan menyediakan hidangan buat Pak Lidis. Kenapa? Di mata Tuhan, Pak Lidis itu penting. Ketika Mephiboset makan sehidangan dengan raja, kecacatannya itu di bawah meja, tidak terlihat semua sama. Jadi mulai hari ini Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Artinya apa? Itulah kunci untuk menerima berkat Tuhan. Lihat dirimu seperti Tuhan melihat. Itulah kunci menerima berkat Allah. Amin, Bapak Ibu. Mulai hari ini lihat dirimu bukan seperti apa yang kau lihat. Kalau engkau lihat dirimu, engkau berkata apa? Tuhan, aku ini anjing mati, Tuhan. Lihat dirimu bukan seperti orang tuamu lihat. Kalau orang tua kita lihat, teman kita lihat, itu gak ada harapan. Itu tidak ada masa depan. Tapi hari ini, Tuhan menyediakan hidangan bagimu. Engkau penting, anakku. Aku tidak melupakannya. Aku mengingatnya. Sekalipun ayah, ibumu melupakan engkau, aku Tuhan Allahmu tidak pernah melupakan engkau. Engkau berharga. Aku mencarimu. Aku mengangkat engkau. Lihat dirimu seperti Tuhan melihat. Itulah kunci menerima berkat Tuhan. Lihat anak yang terhilang. Ketika dia datang kepada bapaknya, anak yang terhilang berkata apa? Aku ini bukan lagi anakmu, Bapak. Aku ini jadikan aku budakmu. Tapi dia tetap anakmu. Engkau tetap anakku yang kukasihi. Amin, Bapak Ibu. Mau tahun ini mengalami kemenangan dalam hidupku? Apa kunci kemenangannya? Engkau harus belajar melihat dirimu seperti Tuhan melihat. Itu kata kuncinya. Oleh sebab itu seringkali Tuhan mengubah nama orang sebelum Tuhan bisa memakai dia dengan luar biasa. Tuhan mengubah nama Yakub, pecundang, penipu, jadi Israel.
Di mata banyak orang, kamu tuh pecundang, kamu tuh penipu. Tapi di mata Tuhan, engkau pemenang. Mulai lihat dulu, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Ya, nah, jadi Tuhan menyediakan hidangan bagi arti yang pertama adalah Anda itu penting di mata Tuhan. Anda berharga. Tuhan memandang Anda berharga bukan karena rupa penampilan Anda. Manusia memandang kita berharga karena rupa dan penampilan kita. Tapi Tuhan memandang kita berharga karena pribadi kita. Karena kita anak. Amin. Ya, Tuhan gak lihat penampilan kita dulu. Tuhan lihat hati kita. Ya, nah, kita tanpa Tuhan tidak bisa. Tetapi Tuhan tanpa kita, dia tidak mau, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan lepaskan kita. Ya, nah, yang kedua, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Pertanyaannya, di mana? Di hadapan lawanku. Ini bicara tentang apa, Bapak Ibu? Ini bicara tentang prioritas. Di tengah kesibukan kita, di tengah pergumulan kita, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Bayangkan ya, kalau misalnya Anda mau pergi ke kantor, buru-buru ada meeting penting, tiba-tiba orang tua Anda panggil, makan dulu. Anda responnya gimana? Nanti Pak, ini lebih penting. Nah, sama halnya, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini bicara soal apa? Prioritas. Ya, tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan yang menarik, carilah dahulu kerajaan Allah. Apa artinya? Ini bicara tentang prioritas. Tuhan Yesus kasih perumpamaan dalam Matius 22 sampai 7. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Perhatikan baik-baik. Carilah dahulu apa? Kerajaan sorga. Sebab hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang mengadakan apa? Perjamuan kawin untuk anaknya. Dia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Dia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakan kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya apa? Hidangan telah disediakan. Ini Tuhan. Ini hidangan raja. Lembu-lembu, jantan dan semuanya. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, mengurus usahaannya, bahkan ada yang menangkap hamba-hambanya dan menyiksanya, bahkan membunuhnya. Maka, perhatikan baik-baik, murkalah raja itu. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota-kota mereka. Tuhan menyediakan hidangan bagi itu. Yang pertama, engkau penting bagi Tuhan. Tapi yang kedua, Tuhan pun mau engkau sadar, ya, utamakan dia. Ya. Nah, ini bicara tentang prioritas. Hidangan apa ya yang Tuhan siapkan? Firman-Nya. Itu hidangan. Nah, makanya yang ketiga adalah berkaitan dengan yang kedua, Anda harus belajar fokus. Utamakan, cari dulu kerajaan Allah. Lalu kedua, fokus. Banyak orang di hidangan Tuhan tuh nggak fokus. Bayangkan, Angel diundang Presiden Jokowi. Lalu Angel nggak datang. Waduh, kelar hidup Angel. Ya, apalagi kalau yang undang Raja Salman. Waduh, itu Raja Arab Saudi, bahaya itu. Nah, lalu Angel datang, maka di hadapan Raja. Tapi sambil main handphone. Nggak fokus. Waduh, saudara, itu namanya apa? Nggak sopan. Banyak orang gitu kan, ibadah sih ibadah. Tapi pikirannya kemana-mana, Bapak Ibu. Ya, sambil main handphone, itu namanya nggak sopan, nggak fokus. Nah, Tuhan mau kita fokus bukan kepada masalah kita, tapi kepada hidangan yang Tuhan siapkan. Hidangan Tuhan itu apa? Ya, yang pertama apa? Tubuh dan darah Yesus. Sebab daging itu adalah benar-benar makanan dan darah itu adalah benar-benar minuman. Makanan yang sesungguhnya untuk kita, untuk roh kita. Ya. Jadi ini bicara tentang apa? Perjamuan kudus, Bapak Ibu. Perjamuan kudus bukan bicara tentang roti dan anggur, tapi apa? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah esensinya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan tidak mau Anda dan saya lemah dan putus asa. Supaya Ruben Manopo tidak menjadi lemah dan putus asa. Apa yang Ruben harus lakukan? Ingatlah selalu
Apa yang kita ingat? Tuhan Yesus sudah pikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, Pak Ronald aktif juga ikut doa pagi di tempat gereja kami ya, di doa pagi Victory Morning Prayer. Every day selama hampir setahun ini, setiap hari saya bawa renungan salib Bapak Ibu. Dan kami menyaksikan banyak kali ya, Tuhan nggak mau kita fokus kepada masalah kita, tapi fokus kepada apa yang Dia telah perbuat. Ketika kita merenungkan salib Kristus, kita lihat apa yang Tuhan telah perbuat bagi kita. Roh kita kuat, jiwa kita kuat. Yang kedua apa? Perkataan firman-Nya. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Anda dan saya itu dirancang Tuhan untuk hidup dari apa yang Dia katakan. Lebih dari apa yang kita makan. Coba sadari, kebutuhan utama kita itu perkataan Tuhan. Anda lemah, Anda putus asa, bukan karena kurang makan. Anda lemah dan putus asa karena apa? Karena Anda mendengar perkataan orang yang menyakitkan Anda lebih daripada perkataan Tuhan. Ada jemaat saya datang sama saya ngomong gini, Pastor Doni, sampai mati saya gak akan lupa apa yang orang itu katakan tentang saya. Iya, sampai mati. Perkataan orang yang menyakitkan, dia ingat sampai mati. Perkataan Tuhan, gak tahu kemana. Coba hari ini, langit dan bumi dijadikan oleh apa? Perkataan Tuhan. Ya, karena itu Amsal berkata demikian, hai anakku, perhatikan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku, jangan menjauh dari matamu, simpanlah itu dalam lubuk hatimu, maka semua perkataanku itulah yang menjadi kehidupan, kekuatan, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saya percaya Bapak Ibu, perkataan Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Ya, seorang perwira datang sama Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan, katakan sepatah kata saja, maka bujanganku akan sembuh. Wow, luar biasa. Jangan anggap remeh perkataan Tuhan. Makanya di gereja kami ada disiplin, cukup dan memperkatakan perkataan firman Tuhan. Luar biasa. Itu paling penting, fokus pada hidangan yang Tuhan sediakan, bukan kepada masalah. Yang terpenting bukan apa yang masalah kita katakan kepada kita, tapi apa yang Tuhan katakan kepada kita. Percayai apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang masalah kita katakan, supaya kita tidak lemah dan putus asa. Amin. Yang ketiga, makanan apa? Ya, tugas perintahnya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Di tengah-tengah masalah kita, Tuhan kasih perintah. Itulah kehendak Tuhan. Ya, kalau ditanya apa kehendak Tuhan, ketika kita susah, mengucap syukur atau berkeluh kesah. Semua tahu kan, dia mengucap syukur. Yang pertama yang Tuhan berikan dalam hidup manusia itu perintah. Di Taman Eden, Tuhan kasih perintah. Tuhan kasih perintah untuk apa? Memberkati kita ketika kita susah, menyembuhkan kita ketika kita sakit. Satu kali Simon Petrus cari ikan semalam-malaman nggak dapat. Lalu datang Yesus. Apa yang Yesus berikan untuk memberkati Simon Petrus? Perintah. Tuhan kasih perintah. Kamu tebarkan jala ke tengah danau. Tuhan kasih perintah. Petrus kasih alasan. Guru, sudah sepanjang malam aku bekerja keras, tidak menangkap seekor ikan. Tuhan kasih perintah mengampuni. Tuhan kasih perintah memberi. Di saat kita susah, di saat kita nggak berdaya. Simon itu sudah kerja semalam-malaman. Tapi yang membuat Simon mengalami terobosan adalah responnya. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Setelah dia melakukan perintah Tuhan, baru mengalami terobosan. Jadi fokus, apa yang Tuhan perintahkan di tengah masalah kita, lakukan. Kita mengalami terobosan, itu hidangan Tuhan. Ya, yang keempat, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Artinya apa? Ya, musuh sudah kalah, bersukacitalah Bapak Ibu. Anda mesti lihat itu, Tuhan sudah menang, Tuhan sudah mengalahkan maut. Amin. Musuh sudah dikalahkan. Iblis itu singa ompong. Jangan mau kemakan Bapak Ibu. Nah, makanya di dalam kitab Mazmur 23 ayat yang kelima, dalam bahasa Indonesia hari dikatakan, engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Wow. Ya, engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lezat anggur berlimpah-limpah. Karena itu saudara belajar, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hati yang gembira. Katakan ya, hati yang gembira obat yang manjur. Ya, jadi gembira dulu baru sembuh atau sembuh dulu baru gembira. Ayo.
Gembira dulu baru sembuh. Jangan tunggu sembuh baru gembira. Tapi gimana pastor gembira? Wong lagi susah kok gembira. Makanya gembiranya bukan karena keadaan, tapi karena apa? Karena perkataan Tuhan. Karena percaya Abraham itu bergembira karena dia percaya dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Sekalipun secara kasat mata yang dilihat dia sudah tua, tidak mungkin punya anak, saya sudah tertutup. Tetapi terhadap perkataan Tuhan, Abraham tidak bimbang sebab Abraham tahu Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Anda harus pegang itu. Tuhan berkuasa. Karena itu bergembira. Loh, memang kalau Anda susah, stres, masalahmu beres. Makin rumit. Paulus Silas di penjara, nggak ada jalan keluar. Lalu ngapain pastor? Ya bergembira aja, puji Tuhan, besarkan nama Tuhan, bukan besarkan masalah kita. Nah, itu harus sadar Tuhan menyediakan pesta bagi kita. Bergembira, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hati ini diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi apa? Ayo nyatakan keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, itulah kunci kemenangan kita. Tuhan menyediakan hidangan bagi Pak Ronald, ya, bagi Angel, bagi Pak Parulian, ya, bagi siapa? Bagi semuanya yang hadir hari ini. Itulah kunci kemenangan. Artinya fokus. Katakan fokus, ya. Bukan kepada masalah. Sekarang, kalau Tuhan menyediakan hidangan bagi Angel, artinya Angel, Tuhan mau Angel makan atau perang? Makan. Siapa yang perang? Tuhan yang perang. Tapi kita kan so tahu, Tuhan biar saya yang perang. Matilah kita. Dikasih firman tolak, ya. Suruh renungin firman nggak mau. Ya sudah, ya. Kalau kita fokus ke firman, ya, di gereja kami, ya, setiap hari itu tadi pagi aja udah 350 orang doa pagi, every day. Itu tiap hari kesaksian dari om saya semua ngalami terobosan. Karena apa? Fokusnya beda, ganti fokus bukan kepada masalah, pada firman. Kuat Bapak Ibu, ya. Nah, Tuhan menyediakan hidangan bagi artinya apa? Anda penting. Yang kedua, ya, lihat dirimu seperti Tuhan melihat dirimu. Tuhan menyediakan hidangan bagimu. Artinya apa? Anda harus ubah prioritas. Utamakan Tuhan, utamakan merenungkan perkataan Tuhan. Katakan apa yang Tuhan katakan, pegang apa yang Tuhan katakan. Yang ketiga, fokus pada hidangan, ya, jangan kepada yang lain-lain, dan bersukacitalah. Itulah kunci kemenangan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Tantangan di depan kita semakin besar, tapi semakin besar tantangannya, semakin besar kemenangannya. Ganti fokus hidup kita. Fokus pada salib Kristus, firman-Nya, dan fokus pada lakukan perintahnya. Maka kita akan melihat terobosan dalam hidup kita. Bapak hamba kita sedang menyampaikan firman-Nya. Meteraikan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajak dan diajar. Jangan hidup di atas masalah kita, tapi biarlah masalah itu menjadikan kita bersaksi akan Kristus. Dan tetap perkataan Kristus itu menghidupi kita senantiasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu. Sangat bersukacita. Terima kasih Pak Pendeta Doni Tompudu, sangat luar biasa, kami sangat diberkati. Mungkin Mbak Angel ada yang boleh sampaikan dalam ibadah ini? Ya, terima kasih Bapak. Semoga semua di kita bisa merubah fokus kita ya. Pak Ruli, Pak Doni, terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Salam sama Ibu, Pak. Nanti Ibu juga akan diundang ke sini. Bapak Ibu, kayaknya... Ya, sampaikan salamnya ya, sampaikan langsung. Bapak Ibu ini masih banyak waktu. Ada yang mau bertanya, ada yang mau kesaksian, atau ada yang mau menyampaikan pokok doa. Maafin kami ini pelayan-pelayan di sini agak-agak egois. Kalau pokok doa mikirin diri sendiri aja. Bapak Ibu yang di sini ada yang mau disampaikan, ada yang mau mau didoain bareng-bareng lah gitu. Cuman saya agak lucu nih, komputer saya nggak bisa ngelihat semua. Jadi nanti Pak Ruli mohon bantuannya kalau ada yang bicara ya. Di sini ada Mas Angga. Apa kabar Mas Angga? Hadir kembali. Baik, Pak. Wah, ada Angga yang nggak kelihatan di Angel. Salam-salam, Angel.
Ada yang Ya. disampaikan pokok doa kah? Atau Ibu Yeni, Mas Angga, silakan. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kembali saya serahkan buat Bapak Pendeta Doni, doa penutup dan doa bersama. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami tahu Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Dan hari ini kami panjatkan doa permohonan kami dengan ucapan syukur untuk, dan juga Bapak kami berdoa khususnya untuk PD RG Raja Wali ini Bapak. Kiranya keberadaan Tuhan doa ini sungguh-sungguh menjadi oase di tengah semua kesibukan, di tengah semua pergumulan kami yang menemukan kekuatan, damai sejahtera ketika kami datang berputus bersama-sama dalam PD ini. Bapak kami mau katakan oleh dulur-dulur di seperti berkata, dosa, maut, kau tidak berkuasa lagi atas setiap kami umat. Sebab semuanya sudah dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Aku berkata, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua boleh mengalami pemulihan dan boleh bangkit melayani Tuhan. Namamu dipermuliakan. Bapak berikan pencerahan, bukakan mata hati kami. Saudara, buka mata hati ini pagi, sore, siang hari ini. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada hidangan yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Tuhan menyediakan hidangan bagimu di hadapan semua lawan-lawan. Fokus bukan kepada masalah, tapi fokus kepada perkataan Tuhan, kepada perintah Tuhan, dan kepada salib Kristus. Olehnya kau terima kekuatan, kau tetap naik bukan turun, kau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kita kau fokuskan hati dan pikiranmu kepada apa yang Tuhan katakan dan telah berbuat bagimu di kayu salib. Terima berkat Tuhan ini, setiap kita yang percaya. Mari bersama-sama katakan, amin. Selamat siang, terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih Bung Ronald. Puji Tuhan, terima kasih. Terus berkati Pak Pendeta Doni Kudu. Mbak Angel ada mau difoto? Foto, Berhias. tapi Angel nggak bisa foto, Pak Ruli yang foto ya. Aja, Oke, foto kita ya. pose, Ya. kita pose. Dan nama Tuhan Yesus yang difoto ini berkat melimpah. Haleluya. Haleluya. Sudah selesai. Makasih, Tuhan berkati Pak Doni. Terima kasih semuanya, Pak Parlin, Tuhan berkati. Raja Wali Pres, Bu Yeni, Om Ronald, Pak Tommy, Mbak Lisa. David, Saya udah nggak kelihatan lagi siapa-siapa. Saya pamit ya. Angga, thank you, Angga. Pamit. Ya, pamit ya Pak, terima kasih.